maka mazhab Imam Syafi'i menjadi mazhab yang sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk ke kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mazhab Imam Syafi'i bertolak belakang dengan mazhab Imam Hanafi dalam beberapa hal. Oke, baik. Ini sebenarnya pembahasannya agak jauh ya ke belakang, beberapa pertemuan lagi, tapi saya coba jawab sekarang, nanti kita ulangi, toh juga nggak ada masalah kan, namanya juga belajar. Jadi saya kasih tahu ya. Pertama, saya mau nanya dulu, Rasulullah mazhabnya apa? Yakin? Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki. Yakin? Bagus, pintar. Ingat baik-baik, Rasulullah nggak punya mazhab, sahabat nggak punya mazhab. Paham sampai di sini? Berarti mazhab itu bukan syarat masuk surga. Jelas sampai di sini? Oke. Karena kalau mazhab itu syarat masuk surga, sahabat nggak masuk dong. Karena mazhab itu sebenarnya artinya adalah mazhab artinya jalan. Karena zahaba artinya berjalan. Mazhab artinya jalan. Maksudnya gimana? Jadi gini loh, ulama tuh baik. Ulama tuh baik. Ketika ulama tuh baik, dia tahu nggak semua orang bisa langsung ngambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan bukan hanya nggak semua orang bisa, sebagian besar orang Muslim nggak bisa langsung lihat Al-Quran ini hukumnya, lihat hadis ini hukumnya, nggak mungkin dan nggak bisa. Dan kalau ada yang kayak gitu biasanya ngawur. Bisa dipahami sampai di sini ya? Kenapa? Karena Quran itu tidak bisa langsung difahami, apalagi kita nggak ngerti apa-apa. Bahasa Arab cuma bisa percakapan. Lalu kemudian kita nggak ngerti balaghah, kita nggak ngerti nahwu shorof, kita nggak ngerti sejarah, kita nggak ngerti ilmu-ilmu bahasa dan segala macam. Tiba-tiba menafsir, jelas ngawur. Sampai sini paham ya? Maka ulama-ulama ini baik. Ulama-ulama ini ngasih gini loh caranya, jadilah madhab. Oke, kalau gitu saya kasih tahu. Nih, pernah makan mangga? Pernah makan mangga? Siapa yang pernah manjat pohon mangga? Oke. Yang pernah manjat pohon mangga, dalam ilmu syariat, yang manjat pohon mangga namanya mujtahid. Mujtahid, orang yang ngambil pohon di pohon mangga. Mujtahid ini ada yang langsung manjat, ada yang caranya langsung manjat untuk dia ngambil buahnya, ada yang langsung manjat, ada yang pakai alat. Siapa yang pakai alat? Nah, itu mujtahid yang lain lagi. Bisa dipahami ya? Yang ngambil yang ngambil buah mangga namanya bisa jadi dipanjat, bisa jadi dilempar pakai batu, bisa jadi pakai alat. Terserah, yang penting mangganya didapat. Mangganya namanya hukum atau dalil. Jelas sampai di sini? Dalil. Setelah diambil sama mujtahid, diambil mangganya, dipotong-potong, dikupas, dipotong, disajikan. Itu yang sudah disajikan, itu namanya hukum fikih. Tinggal Anda makan. Jelas ya? Jadi fikih adalah hasil daripada pengambilan mangga sampai disajikan di depan Anda. Namanya setelah jadi siap dimakan namanya fikih. Yang ngambil siapa namanya? Mujtahid. Keseluruhan proses pengambilan mangga itu namanya ijtihad. Ijtihad orang beda-beda. Nah, setelah kemudian dilakukan berkali-kali ijtihad ini sehingga membentuk satu pola, itulah namanya mazhab. Paham sampai di sini? Itu namanya mazhab. Karena itu mazhab Imam Maliki berbeda dengan mazhab Imam Hanafi. Imam Maliki tinggalnya di Madinah. Maka dia melihat bagaimana orang-orang ahlul Madinah bekerja. Karena dia tahu yang paling tahu tentang sahabat pasti adalah, yang paling tahu tentang Nabi adalah sahabat. Yang paling tahu tentang sahabat adalah tabi'in. Yang paling tahu tentang tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Atau orang-orang yang tinggal di Madinah, karena ini kota tempat Nabi hidup. Maka kebiasaan penduduk Madinah adalah core atau tulang punggung daripada madhab saya. Paham ya? Jadi Imam Malik itu, dia kalau menghasilkan sesuatu hukum itu banyak melihat pada bagaimana penduduk Madinah. Jelas sampai di sini? Beda dengan Imam Hanafi, tinggalnya jauh dari Madinah, maka beliau banyak menggunakan kias, akal, arok.
Pemikiran beliau sangat canggih sekali. Itu Imam Hanafi. Muncul setelahnya Imam Ahmad bin Hambal, menggunakan pendekatan berbeda, lebih banyak rely pada hadis, lebih banyak rely pada turas, pada kemudian bagaimana kemudian hadis Quran dipahami oleh para sahabat. Maka itu dianggap mazhab yang paling kayak sangat sangat rigid. Bisa dipahami ya, ini hukumnya ini, nggak boleh yang lain, ini hukumnya ini, kalau nggak ada hadis nggak boleh, dan segala macam. Ini Imam Syafi'i ngelihat semuanya, belajar sama Imam Maliki, dia hafal Muwatta Imam Malik ketika berumur 9 tahun. Bayangin, kitab Quran gak usah ditanya lah, ini Muwatta'nya Imam Malik, cara Imam Malik berijtihad, Imam Malik punya mazhab, dia sudah paham semua sebelum umur 9 tahun, hafal semua, belajar ke imam-imam yang lain dan seterusnya. Akhirnya beliau punya pola tersendiri yang sangat mudah bagi kebanyakan orang. Maka mazhab Imam Syafi'i menjadi mazhab yang sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk ke kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mazhab Imam Syafi'i bertolak belakang dengan mazhab Imam Hanafi dalam beberapa hal. Contoh, bertolak belakang bukan berarti jelek ya. Jadi gini, Imam Syafi'i itu sangat-sangat rigid, sangat-sangat detail dalam urusan ibadah, tapi sangat-sangat mudah dalam urusan muamalah. Jadi kalau sholat nih rigid, sentuh batal, kayak gitu kan ya. Lalu apa lagi? Harus sampai begini dan seterusnya. Itu Imam Syafi'i itu. Tapi kalau dalam muamalah dipermudah sampai Imam Syafi'i. Itu ciri-ciri Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi sebaliknya, dalam sholat itu lebih mudah, tapi dalam muamalah lebih sulit. Lah setiap orang punya mazhab sendiri. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita mazhabnya berbeda dengan mainstream seperti apa? Ya pertama tadi, orang nggak bermazhab juga nggak apa-apa. Tapi karena kita tuh sadar kita itu nggak pinter, nggak ada jalan selain sekarang. Paham sampai di sini ya? Ingat dulu ya, Anda nggak boleh menganggap mazhab itu wajib. Tapi karena kita itu bodoh, mbok ya tahu diri. Orang bodoh ya bermazhab. Kecuali kalau Anda sudah merasa sepintar Imam Syafi'i, bikinlah mazhab sendiri. Gitu kan ya. Tapi kalau belum, cara paling mudah bermazhab. Maka kalau Felix Shaw ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Lah kenapa? Karena saya bukan orang pintar, saya orang bodoh. Saya harus tanya ini hukumnya apa? Saya bukan orang yang bisa ngambil mangga, maka saya tinggal makan. Jelas sampai di sini ya. Ibu-ibu udah, pokoknya kita sudah ada yang ngambilin, sudah ada yang motongin, kita tinggal makan aja. Gampang, mazhabnya mazhab Syafi'i. Jelas ya pertanyaan pertama. Berarti kalau kita berbeda dengan mazhab kebanyakan, ya asal kita taat dengan hukum Allah, ya nggak ada masalah. Imam-imam memudahkan kepada kita, asal makan mangga, nggak ada masalah. Siapapun yang ngambil caranya gimana, yang penting kita makan, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengkombinasikan mazhab, oke. Mazhab Syafi'i, kalau lamastumun nisa, menyentuh perempuan itu dianggap batal. Yang dimaksud menyentuh itu menyentuh betulan. Paham sampai di sini ya? Ada yang bilang di mazhab Syafi'i menyentuhnya aktif, berarti yang nyentuh yang batal. Contoh ya, kalau misalnya kayak di TV itu, baru istriku baru wudu nih, sengaja gue sentuh. Wah, dasar kamu, saya harus wudu lagi. Enggak. Karena yang nyentuh yang batal. Yang disentuh yang tersentuh enggak. Kenapa? Karena nggak sengaja. Itu ada yang bilang seperti itu. Ada ulama yang menyampaikan seperti itu. Ada yang benar-benar sentuh batal. Paham sampai di sini? Oke. Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama di bawahnya berkata, enggak gitu. Yang dimaksud dengan lamastumun nisa adalah bersentuhan, mohon maaf, kelamin, kemaluan. Paham maksudnya? Bersetubuh. Maka kalau bersetubuh baru batal. Jelas sampai di sini? Oke, berarti kalau bersentuhan biasa saja batal atau tidak? Maka Anda lihat ketika umroh itu orang-orang saling bersentuhan di situ. Ada yang wudhu lagi? Tidak. Maka ketika kita di sini mazhab Syafi'i, sampai di sana boleh nggak untuk memudahkan kita di situ pakai paket mazhab Ahmad bin Hambal misalnya, Hambali dalam soalan umroh? Boleh, asal satu paket. Satu paket itu maksudnya apa? Oke, dalam ibadah ini, tawaf ini, satu paket kita pakai mazhab Hambali. Jangan dicampur-campur. Paham ya? Jangan dikombinasi, tapi satu paket ambil. Wudu ambil semua paket mazhab Hambali. Tapi yang di sana kan cuma masalah ketika tawaf bersentuhan. Ya udah pakai mazhab Hambali, nggak batal, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi Islam enak ini. Kenapa? Kenapa?
Nah, kalau kita misalnya mengambil pendapat guru-guru kita yang menjelaskan bersentuhan batal, berarti batal. Karena itu adalah pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan batal. Tinggal memaknai bersentuhannya apa. Ada yang memaknai sentuhannya harus aktif, ada yang memaknai enggak aktif pun batal. Maka tergantung kita belajar ke guru siapa. Inilah enaknya Islam. Selama ada dalil, semuanya bagus, semuanya dapat pahala. Nah, tergantung kita mau ngambil guru kita yang mana. Saran saya, ikut guru. Kalau gurunya menjelaskan batal, kalau bersentuhan batal, berarti batal. Paham ya? Karena kita ngambil ilmu dari dia, maka ambillah kemudian pendapat dia juga. Karena pendapat dia pasti diambil dari gurunya. Maka itu menjadi sebuah hal yang baik bagi kita. Gitu ya. Jadi tergantung gurunya. Karena saya bukan guru fikih, saya nggak mau jelasin. Nanti tanya sama Ustazah Sufi yang guru fikih. Karena kalau saya jelasin nanti jadi ngawur. Paham maksudnya? Karena saya tidak belajar fikih secara khusus. Maka dari tadi yang cuma saya jelasin adalah tata cara dan pola, bukan hukum. Karena kalau saya masuk ke hukum, saya jadi ngawur. Karena itu bukan pelajaran saya. Pelajaran saya adalah dari awal saya jelasin tentang cara pandang. Kan gitu kan ya? Nah, paham sampai di sini tentang fikih? Oke, jadi boleh dikombinasi atau tidak? Boleh. Tapi satu paket ambilnya ya. Jadi kita pas kita lagi umroh, kita ambil misalnya fikihnya Imam Hambali, nggak ada masalah gitu kan ya. Makanya pernah ada saya cerita, ada saudara kita, ada seorang ustadz sampai ke sana dia tetap pakai fikih Syafi'i. Ya udah, tawafnya 4 jam. Paham? Ya karena di situ ketemu orang India nggak mau tahu. Orang India kan mazhabnya Hanafi. Dia nggak mau tahu, ketemu orang udah dibablas aja. Dia mau lewat aja. Mau peduli apa Anda laki-laki, mau peduli Anda perempuan. Bisa difahami ya. Kadang-kadang juga mereka kerudungnya nggak bener. Terus kemudian kita bilang, loh itu gimana kok kerudungan kayak gitu? Coba tanya sama mereka. Kenapa Anda kerudungan seperti itu? Karena menurut mereka ada pendapat yang boleh begitu. Walaupun kalau kita tidak, saya bilang nggak boleh kelihatan rambut, pakai kaos kaki, paham ya sampai di sini ya? Itu karena saya menjelaskan mazhab yang saya pakai, yang saya adopsi. Bisa difahami sampai di sini? Nah, sampai sana lagi Hanafi, gila orang Turki pelihara anjing. Kok bisa Ustadz? Bukannya anjing itu haram? Itu mazhab Syafi'i. Anjing itu najis mughaladhah. Lah kalau mazhab Hanafi enggak. Bisa difahami ya. Terus apakah gitu? Kalau gitu Ustadz memperbolehkan kita pelihara anjing? Tidak. Karena kita mazhab. Jelas sampai di sini? Oke, jadi maksudnya begitu. Saya coba menjelaskan polanya seperti itu. Baik, itu yang terakhir ya. Masya Allah, bagus sekali ya Ustadz. Jadi kalau mazhab Syafi'i suami istri batal ya? Iya, kalau dijelaskan guru kita batal ya berarti batal. Iya, berarti batal ya. Kalau yang mau berangkat ngaji belum salaman, jangan sayang sama krim. Udah pakai make up nggak salaman. Barangkali itu salaman kita terakhir dengan suami kita. Jadi tetap salaman. Walau bersentuhan batal, wudhu lagi. Tapi jangan wudhu cipika-cipiki lagi ya sayang. Nggak berangkat nanti ya. Karena ada kadang-kadang suami bilang, emang gue najis, lu nyentuh gue lu harus wudhu lagi. Ya kan sudah saya bilang tadi kan banyak kan ya, banyak dalil. Karena pernah ada juga mengatakan Rasul pernah langsung mencium istrinya dan langsung sholat. Nah makanya kan kita bilang, makanya tergantung guru kita aja. Guru kita menjelaskan itulah yang paling bagus untuk kita. Jadi kira-kira gitu. Kalau mohon maaf Ustadz, mazhabnya Imam Syafi'i kita meyakini, tapi beliau berdalil suami istri tidak batal karena merujuk ke riwayat baginda Rasul memindahkan kaki Sayyidatuna Aisyah pada saat tahajud. Itu bagaimana? Termasuk. Nah itu tadi, makanya kan pernah ada 2 orang suami istri yang mazhabnya berbeda. Maka kalau sudah seperti itu, saya bilangin sama istrinya, ikut suamimu. Kenapa? Karena ikut suami itu berarti ada pahala tersendiri, gitu ya. Kan dia bukan nyuruh sesuatu yang salah, kan masih dalam Islam. Tadi kan masih dalam selamat, bukan dalam sesat. Kalau sesat jangan.